Yaitu Imam Nawawi berkata, babu birril walidain wasilatul arham. Bab ini menjelaskan tentang anjuran, tentang perintah albir liwalidain, yaitu perbuatan baik. Birrun itu adalah sifat umum dari perbuatan baik, artinya seluruh perbuatan baik, tidak khusus hanya ucapan, tidak khusus hanya perbuatan, tidak khusus hanya santunan, semuanya. Albir liwalidain, bagi kedua orang tua kita, ibu bapak kita, mertua laki-laki, mertua perempuan. Kalau satu, kalau dua berarti mertuanya dua paket, kalau tiga ya tiga paket. Nah, berarti makin banyak orang yang harus kita berbuat baik kepada. Nah, saya mah bukan nakut-nakutin, tapi emang begitu. Ya, siap-siap ya, betot sana betot sini. Kenapa sering saya perlu sampaikan begitu? Karena mertua mah mahram abadi. Mertua itu sama kedudukannya dengan orang tua kita. Walaupun kita sudah pisah dengan anaknya, mertua mah tetap. Kagak ada mantan mertua, mantan istri ada. Kalau mantan mertua enggak ada. Sampai kapanpun tetap mertua mahram abadi. Ya, kenapa? Untuk menjaga nasab keadaan anak-anak kita, ya, tetap kakeknya yaitu, ya, kakeknya itu orang wasilatul arham, dan menyambung rahim, ya. rahim itu ya yang ada dalam menyambung atau bersilaturahmi. Kepada siapa? Kepada siapa aja. Kalau walidain khusus. Kalau silaturahmi bisa jadi saudara saudara sekandung kita, saudara yang punya ikatan darah, tetangga, karib, kerabat, semuanya silaturahmi. Berarti sesuatu wasilah itu artinya menyambungkan kembali. Menyambungkan kembali. Sesuatu yang putus kemudian disambungin lagi. Itu namanya silah, menyimpulkan lagi, ngiketin lagi. Ya, karena kadang-kadang hidup di dunia ini gampang terputus tuh, gampang terputus persaudaraan, gampang terputus ikatan pertemanan, kekerabatan. Maka yang terputus sambungin lagi. Ini silaturahmi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36 yang kemarin sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu wa'budullaha, yakni sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan terhadap Allah syai'an, segala sesuatu apapun. Diperintahkan bertauhid, dilarang syirik, baik itu syirik jali maupun syirik khafi. Syirik jali itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang dianggap Tuhan, ya, kepada batu yang dianggap keramat, ya, kepada gunung yang dianggap mendatangkan kebaikan, kepada pohon dan yang lain. Itu syirik jali. Syirik khafi itu adalah i'tiqad. Ketika kita mengiktikadkan ada sesuatu yang menyebabkan menjadi penyebab mutlak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga jenis syirik yang tersembunyi, syirik yang tipis, syirik khafi. Kalau kita minum obat kemudian kita menyangka obat yang menyembuhkan kita, maka itu juga syirik. Karena hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Kita menganggap sesuatu selain Allah yang mematikan kita, maka itu juga syirik. Penyakit apapun yang ada pada diri kita yang menyebabkan mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang lain sebab-sebab saja, ya. Sebabnya sakit pilek meninggal, sebabnya sakit corona meninggal, sebab sakit itu sebab-sebab aja. Yang menyebabkan kematian adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita bekerja, yang memberikan rezeki kita adalah Tuhan kita, atasan kita, maka ini juga syirik. Karena hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah, yakni beribadah, tauhidkanlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, terhadap segala sesuatu. Ya, bertauhid penting. Ya. Sering saya bilang pelajaran tauhid ini, kalau tauhidnya kuat, menjalani hidup dengan tenang. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah kalian semua. yakni dengan segala macam bentuk perlakuan baik, baik ucapan maupun perbuatan dan wabidil kurba, dan terhadap karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil kurba, tetangga yang dekat, wal jaridil junub, tetangga yang jauh, wa sahibi bil jambi, dan sahabat karib yang dekat dengan kita, orang-orang soleh yang dekat dengan kita. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang sedang pergi dari rumahnya. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian yang bergantung kepada kalian. Sudah saya bahas di bab yang sebelumnya. Ayat ini sudah dibahas. Kemudian wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yaitu surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berharap dengan ketakwaan ini kita dijaga dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bertakwa, kita berharap dengan ketakwaan ini Allah selamatkan kita dari kemungkinan buruk yang Allah timpakan kepada kita. Karena setiap perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan untuk kita, ilmu itu di dunia maupun di akhirat. Setiap perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kebalikannya, perbuatan buruk akan mendatangkan keburukan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wattaqullah alladzi tasaaluna, yang dengan itu alladzi, yang tasaaluna, yang saling meminta kalian, bihi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni as'aluka billah, saya meminta dengan Allah Subhanahu, karena Allah ya. Kita sudah bilang begitu, orang dulu sudah bilang begitu, karena Allah lah tolong datang ke rumah. Nah, karena Allah lah lagi kesempitan nih saya nih ya. Karena Allah lah tolong wakilin keluarga saya. Tasa'aluna bihi, yang saling meminta kalian bihi, atas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikannya pun karena Allah, bukan lagi karena orang. Karena Allah memerintahkan kita untuk membantu, karena Allah memerintahkan kita untuk berkhidmat, karena Allah memerintahkan kita untuk datang di walimah, walimatul arus, itu datangnya karena Allah. Dan kalau ini ya, menjadi persepsi kita, menjadi sesuatu yang hadir pada diri kita semua, karena Allah yang meminta, karena Allah memberi pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada orang yang meminta kemudian kecewa, dan tidak ada orang yang memberi kemudian kecewa. Karena kita sudah memintanya karena Allah, yang memberinya pun karena Allah. Bukanlah kita memberi sesuatu kepada orang lain kemudian kita merasa dibutuhkan oleh orang lain itu. Nah, ini banyak orang kecewa kalau begitu. Ketika telat terima kasihnya ngamuk kita. Nah, kita bantu orang lain lupa bilang terima kasihnya. Tuan rumah saya datang pun nengok pun enggak, puguh dia lagi sibuk. Kita datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasa'alu nabi itu, yakni ketika mereka saling meminta karena Allah. Saudara kita datang kepada kita itu karena
Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berkhidmah melayani karena Allah. Wal arham, yakni dengan Allah, dan karena rahim, dengan silaturahmi kita saling meminta. Nah, kan dekat ya, dekat. Begitu dekat sama saudara kita minta sama dia. Begitu dekat dengan tetangga kita minta tolong sama dia. Mau sama siapa lagi, kan kita tetanggaan gitu. Padahal dulu mah nggak datang. Atas dasar itu kita suka saling minta dengan itu. Maka jaga dong, ya, karena kita suka minta bawa-bawa Allah, ya. Karena suka minta kita karena kekerabatan, karena hubungan silaturahmi, ya itu dijaga, ya. Itu dijaga. Itu maknanya wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Nah, kita kalau ada musibah, kita putus silaturahmi dengan tetangga. Kalau mau ada musibah, kemana kita minta? Nah, kemana kita minta bantuan? Pasti yang terdekat, yang dekat nggak ada. Pasti kita kontak saudara kita. Siapa yang kita kontak? Yang ada silaturahmi kita dengan dia. Kepepet banget baru. Nah, yang kemarin ngambek baru kita itu udah kepepet. Maka karena kita sudah seperti ini perlu dijaga. Artinya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau saya bilang baik-baik sama tetangga, baik-baik sama saudara. Kadang-kadang yang dekat ini makin dekat, kadang-kadang menjadi alasan kita untuk kurang khidmat, kurang perhatian kita. Yang jauh diperhatiin, yang dekat enggak diperhatiin. Padahal yang dekat yang paling awal tahu ketika kita ditimpa musibah. Ustaz jauh-jauh luar biasa kita mengatakan ustaz lokal, ustaz sekelas mah pojokannya. Padahal kalau kita meninggal yang gotong pertama ustaz lokal, karena ada ustaz lokal dan ustaz interlokal. Kadang-kadang interlokal mah luar biasa. Padahal kita belajar sama ustaz yang di klaster, yang imamin kita ustaz klaster. Itu mulia. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka adalah orang-orang yasiluna yang menyambungkan ma amarallah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi dengan ma ayyusal, untuk disambung, yakni silaturahmi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Memelihara silaturahmi itu perintah Allah. Jadi ketika kita sabar, jadi ketika kita sabar demi menjaga silaturahmi itu berpahala. Kadang-kadang misalnya ada orang mencaci kita, memaki kita, mendolimi kita, kemudian kita sabar atas dasar kita menjaga silaturahim, maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang gampang terputus. Ini kan gampang, ini kan yang rapuh saat ini. Ini kan yang gampang terpecah saat ini, yaitu silaturahmi. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Karena gara-gara akhirat mah enggak bakalan putus silaturahmi, enggak akan. Kalau gara-gara akhirat nggak akan ada putus silaturahim, nggak akan. Karena yang punya dunia punya akhirat memerintahkan kita untuk membangun silaturahim. Perbedaan dunia, perbedaan ijtihadiyah, perbedaan cara pandang, perbedaan menurut A baik, B baik. Kemudian kita berbeda, jangan kemudian pecah kongsi sesama umat Rasulullah. Jangan kemudian pecah kongsi antara saudara sekandung. Menurut kita ibu bawa ke sini,
Menurut saudaranya ibu bawa semua aslinya pengen berbuat baik untuk ibu. Kadang-kadang karena ego suara kita nggak didengar akhirnya ngambek banget. Semuanya lillahi kalimatillah. Semuanya ingin berdakwah, semuanya ingin menyatukan umat, semuanya ingin berjaya di agamanya Rasul. Kemudian punya pikiran masing-masing bagaimana untuk nyampe ke sana. Pecah. Ini kan yang kalau ditanya semuanya, pengen apa nih? Pengen umat Islam bersatu. Tanya deh, tanya semuanya, tanya semua ustaz, tanya semuanya guru, tanya semua ulama, pengennya apa? Pengen umat ini bersatu. Cuman kadang-kadang caranya yang berbeda, bukan menyatukan, malah memisah. Yang tadinya besar malah menjadi kecil, besar menurut mereka masing-masing. Dan semuanya muaranya apa? Kalau karena Allah, dudukkan sama-sama untuk apa sih? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pengen kita terkotak-kotak begini. Allah nggak pengen kita putus silaturahmi. Allah nggak pengen. Kata Allah apa? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ya ini kita semua. Biasanya yang gampang terputus, terpecah itu adalah ujung-ujungnya adalah dunia. Ujung-ujungnya harus saya saja yang berkuasa, yang lain jangan. Harus saya saja yang didengar, yang lain kagak usah. Kudu saya aja yang diundang, yang lain mah kagak usah diundang. Ujung-ujungnya adalah itu. Al-ayah Ar-Ra'd ayat 21. Maka lawannya menyambungkan silaturahmi adalah memutuskan silaturahmi. Menyambungkan silaturahmi berpahala, memutuskan silaturahmi dosa. Firqah kecil. Siapa yang senang? Musuh Islam. Biarin dia. Mereka istirahat sekarang. Mereka sekarang istirahat. Kenapa? Itu sesama saudara. Tinggal kita tunggu saja. Nggak usah repot-repot umat Islam. Nggak usah repot-repot kita berangkat. Suruh ribut soal tahlil aja sampai kiamat. Suruh ribut soal itu aja tuh sampai kunut nggak kunut tahlil. Bentar lagi ada perdebatan tahunan. Mengucapkan Natal atau tidak. Bentar lagi terus begitu ketemu Ramadan 11 apa 20 23 ketemu Idul Fitri duluan apa belakangan itu aja tiap tahun kagak maju ya. Itu ya. Kenapa kita tidak mudah menerima perbedaan kemudian kita menyatukan mencari yang samanya apa sih? Yang samanya semuanya adalah lillahi kalimatillah. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassayna dan kami wasiatkan al-insana kepada manusia biwalidayhi maknanya wassayna yakni aujaba. Yakni kami wajibkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya husnan akan kebaikan. Yaitu maknanya apa? Wawassonal insana bi ayyuhsina biwalidayhi ihsana. Maknanya adalah ayat ini adalah kami wajibkan wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ihsana dengan sebaik-baiknya perbuatan yang baik. Ini asal muasalnya asbabun nuzulnya turun ayat Al-Ankabut ayat 8 ini adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Sa'ad sangat dicintai oleh ibunya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tetap pada pendiriannya. Kemudian ibunya bilang, "Ya Sa'ad, wallahi ma hadzal din." Apa agama ini? Demi
Tuhan saya tidak akan makan sampai engkau meninggalkan agama baru ini. Kata ibunya yang sangat mencintai ibunya. sangat mencintai ibunya. Sangat dimanjakan. Kemudian berpikir bahwa dengan dibegitukan Sa'ad akan kembali. Tapi apa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ibu, andaikan engkau punya 100 nyawa, terus terlepas satu nyawa sampai 100, demi Allah saya tidak akan meninggalkan agama ini. Kalau engkau mau makan, kalau enggak mau juga silahkan saja. Ketika putus asa ibunya makan dan minum lagi. Maka turun ayat ini, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Seukuran pun sudah memaksa kita untuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala, untuk murtad, kita enggak boleh mengikuti. Tetapi perlakuan kita harus tetap baik. Dalam ayat yang lain dikatakan, pun mereka memaksa engkau untuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia tetap perlakukan dengan baik. Apalagi ibu kita enggak sampai begitu, bapak kita enggak sampai seperti itu. Cuman beda pandang saja sama kita. Karena kita yang sudah ke Jakarta merasa punya agama lebih pulang, waduh, orang neraka. Waduh, berantem sama ibu. Gara-gara banyak kan kita dengar seperti ini. Ada anak mengkafirkan orang tua. Ada anak kemudian berantem gara-gara dia ngaji ke Nurul Hidayah, orang tuanya cari persamaan itu. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, dakwahkan dengan bagus. Surah Ankabut ayat 8. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah memutuskan dan Allah telah mewajibkan sesuatu yang wajib itu hukumnya dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa. Jadi kita mewajibkan apa? Allah ta'budu illa iyyahu, jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsan. Ternyata telah urusan kita dengan Allah beres, ibadah-ibadah sudah dilakukan. Siapa orang yang harus kemudian kita khidmah kepadanya? Yaitu ibu bapak kita. Kenapa? Disebutkannya setelah Allah. Jangan kita begitu baik kepada orang-orang yang lain, kita tidak baik sama orang lain. Kepada orang lain kita begitu ditata kata-kata kita takut menyinggung, tapi sama orang tua jeder aja. Gimana kita? Ya. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua lemah lembutlah berkata-kata. Terhadap kedua orang tua lemah lembutlah berbuat. Terhadap orang tua berkasih sayang. Bukan orang yang terbaik. Bahkan kadang-kadang kita lihat begitu sama kita luar biasa, hormat luar biasa. Begitu kita lihat di rumah orang tua, Bu, Ustaz datang nih bikin air, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente keramat yang jauh-jauh dikejar, keramat di rumah ditinggalkan, ngambil berkah jauh-jauh, pantai selatan tak nyampe mana kan gitu. Ibu beda kecamatan di telepon enggak? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Pernah enggak kita bilang gitu? Bu, mohon ridhonya, saya mau ke Jakarta. Mohon ridhonya Bu, saya mau pulang. Mohon ridhonya Bu, saya mau
bekerja, mohon ridhonya. Saya kadang-kadang tertarik dengan kata-kata orang dulu itu. Gampang bentar-bentar ampura, bentar-bentar minta. Kalau minta tolong, Ustaz, karena Allah tolong wakilin keluarga untuk beri sambutan, kan gitu ya. Itu emang syar'i banget itu. Ya. Begitu mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, minta ridhonya Bu. Mau berangkat sekolah, minta ridhonya Bu. Mau tugasnya. Bukan enggak berangkat Bu, ya pulang ya. Bu bye-bye udah, jalan aja ya Allah. Ya, faridallah fi ridal walid wa suhtullah fi suhtil walidain. Kadang-kadang Pak ketika mabuk tadi nginepnya di hotel jadi langsung pulang ke Tangerang nih. Saya jalan ya, WA doang. Innalillahi, SMS doang. Di mana ihsannya kita? Pantesan hidup kita jauh dari berkah. Karena kita mengabaikan keberkahan yang Allah titipkan bersama kita. Di mana? Di kelemahan orang tua kita. Di fisik orang tua yang mulai melemah, disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma, itu kata Allah. Inma, ini syarat. Manakala sampai di sisimu, artinya engkau mendapati kedua orang tuamu al-kibar, sampai tua, orang tua kita masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, menyaksikan, membersamai orang tua kita di masa-masa senjanya, di masa-masa tua. Engkau mendapati au ahaduhuma, salah satu dari keduanya, bapak atau ibu, au kilahuma, atau bahkan keduanya. Fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengucapkan kata-kata uff. Ini lughat uff ini punya 20. Artinya kata ulama, uff itu kalau kita ketimpa, saking ringannya kata-kata uff ini. Kalau kita ketimpanya oleh debu doang, ya. Gitu doang kan? Ketimpa debu, baju kita ketimpa debu itu gitu ya. Kalau ketimpa batu kan begitu, ketimpa batu yang gede, kecuali jawara, ya. Kecuali jawara, ketimpa batu gede, gatal doang nih. Ini ketimpa debu, kemudian ada ungkapan dari mulut kita itu ketimpa debu, gitu ya. Enggak ada kata yang lebih ringan lagi dari Ini namanya dalam bahasa Arab balaghah, ini namanya qiyas aulawi, yaitu saja tidak boleh. Jadi kalimat keluhan yang paling ringan itulah Kita mengeluh yang paling ringan itulah qiyas aulawi itu aja nggak boleh. Apalagi apa sih? Ada-ada aja. Apalagi namanya qiyas sama dengan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Dekat aja nggak boleh. Apalagi melakukan zina. Ini namanya qiyas aulawi. Apalagi aja nggak boleh. Enggak, saya nggak ngomong, cuman teleponnya aja nggak saya angkat, sama. Ya, aduh, mak kita telepon 23 kali. Urusannya mah transfer lagi aja nih. Ya, susah. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah untuk keduanya qaulan karima, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik. Bayangkan ketika kita waktu kecil. Bayangkan ketika kita waktu kecil. Mereka sekarang lemah. Mereka sekarang melemah, panca indera mulai berkurang, pendengaran kurang, agak pikun. Bukankah kita dulu lebih parah? Bukankah kita dalam fase hidup kita berada bersama orang tua kita fase yang
dalam perut 9 bulan. Emang ada yang begitu lahir langsung lari, brojol, lari ke pasar? Enggak. Lebih lemah daripada keadaan orang tua kita saat ini. Maka Allah pengen bilang, udah, dulu kamu diurusin, sekarang kamu urusin. Dulu orang tua kita nggak ada tuh, lagi repot nih, anak nggak usah diurusin dulu dah. Kadang-kadang ibu kita tuh, saya bilang wanita itu kalau sudah punya anak, mungkin 40-50% malunya hilang, ya. Dulu yang dijaga-jaga, begitu anaknya nangis, gerawal lah, jadi keluarin kan gitu. Saking apa tuh? Malunya sudah hilang. Dulu mah sama dia, gitu. Begitu anak. Bahkan ibu-ibu mah karena punya anak, dulu mah malu. Begitu punya anak berkat makanya kalau pengajian ibu-ibu tuh kue pasti habis. Masukin buat anak di rumah. Ini, bapak baca coba. Enggak bapak, pengen aja dia diem aja. Pengen diem sebelah sana diem aja. Ustadz meleng aja habis. Ibu-ibu enggak ada. Ya Allah, dia berani ngotot demi anaknya, demi anaknya. Ya Allah, ibu saya mau ngerjain tugas kampus, punya komputer. Saya ngeluh sih, cuma ngeluh. Cuma tugas nggak selesai nih, nggak punya komputer sih, gitu kan. Ibu saya keliling kampung, cari yang punya komputer, bawa komputer segede gaban, dibawa sama orang. Ini mak keliling kampung nyari komputer, ya Allah nggak bisa dipakai, tapi ya deh. Kita udah pakai disk yang kecil, dia masih pakai disk yang gede. Itu saking ya Allah. Kita jangan begitu. Mengerjain tugas nggak selesai kayak ini karena nggak punya komputer. Cuma ngomong begitu doang, keliling kampung nyari komputer. Kita mau. Baji itu kamar mandi bocor, ntar besok. Ntar besok belum datang juga si Haji, sibuk ngajak ngaji lusa. Wajib. Ya Allah. Kita harus bayangin gitu. Ketika kita mendapati orang tua kita sampai tua, kita bisa melihat, ya, kata Allah apa? Indakal kibar, ya, di sisi kita maksud gini. Sampai gitu, ada orang tua kita yang bersama kita sampai 40, 50, 60, 70. Kita harus melihat itu pintu surga. Kita kudu melihat itu sebagai pintu surga. Ente abaikan, berarti ente tutup satu pintu surga itu. Kita abaikan, kita tutup satu pintu surga. Wallahi. Karena apa kata Jibril ketika doa diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW? Rawima anfa amdin wajada abawaihi ahaduma aw kilahuma rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya, keduanya atau salah satunya sampai masa tuanya dan dia nggak masuk surga. Rugi orang mendapati orang tua sampai tuanya, sampai tak berdayanya, sampai lemahnya, tapi kemudian kita nggak masuk surga. Itu orang rugi banget, rugi manfaat. Dan kata Nabi, amin. Apa kata Rasulullah? Amin. Orang yang begitu gak usah dimasukin surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya, korbankan yang kita punya untuk orang tua kita itu surga, itu surga. Makanya pas kemarin sakit ibu saya, pengajian cuma stop dulu. Kemudian banyak pengajian, pintu surga lagi terbuka. Jangan protes, biarin ya. Biarin aja. Ini saatnya kita khidmat sama. Begitu Geraha Lestari ke sana, kita pulang. Satu kita alhamdulillah ditengok semuanya, alhamdulillah segera udah bisa ngasih makan ayam lagi. Ukurannya sehat. Dan itulah korbankan semua yang kita punya dan ajak anak kita, ajak istri kita. Gimana ngajak istri kita hormat sama kita? Kedua orang tua istri juga perlakukan sama seperti itu. Ini kadang-kadang yang kita sedih dan saya gaung-gaungkan, saya dengung-dengungkan adalah suka ada istilah begini, orang tua kamu tuh sakit, orang tua kamu sakit tuh.
Ya. Siapa itu? Pak, biasa orang tua sebelah, orang tua kita, ya. Orang tua kita. Nah, jangan nafsi-nafsi. Anaknya dibawa orang tuanya kagak mau diangkut, bangetan ya. Padahal yang ngasih makan istri adalah itu. Emang kita sempat nyekolahin istri? Enggak. Kita sempat nyebokin istri? Enggak. Kita sempat nyuapin istri? Enggak. Berapa puluh juta tuh orang tuanya istri itu, mertua kita ngasih makan, nyekolahin semuanya. Udah gede angkut sama kita. Hah? Melayani kita. Aslinya jasanya besar. Enggak usah istri saya memang saya ngompong-ngompong dari kecil bohong itu. Terima gede ya, terima jadi ya. Iya ya, yang mendidik orang tua, yang hak guna pakai kita. Jadi gimana caranya mengajak istri berbakti kepada kedua orang tua kita? Ya kita berbakti kepada mertua kita, jangan dibeda-bedakan. Kalau perlu, kata salah satu guru saya, kalau perlu lebihkan. Nah, kalau perlu lebihkan perhatian kita kepada. Dan jelaskan lagi, wala tanharuma, dan jangan menghardik keduanya. Kadang-kadang karena kaya sudah ada di kita, kadang-kadang pendidikan sudah ada di kita. Lah, bapak mah nyantren juga enggak, bapak mah sekolah juga enggak. Saya nih yang sekolah, saya nih wah segala macam. Udah, orang tua kayak nothing di hadapan kita. Tuh sedih orang tua. Jangan sampai kayak Alkomah, ya. Jangan sampai kayak durhaka kita kepada kedua orang tua itu. Salah satu dosa yang Allah akan timpakan siksanya di dunia sebelum di akhirat. DP-nya di dunia sebelum di akhirat, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Kalau hidup kita sempit hari ini, koreksi hubungan kita dengan Allah, koreksi hubungan kita dengan kedua orang tua. Kata Nabi, 2 dosa yang sebelum Allah timpakan siksanya di akhirat, di dunia udah Allah timpakan siksanya. Di antara satunya adalah uququl walidain. Hidup sempit terus nih, payah terus ini, gimana hubungan kita dengan orang tua? Bayang apa enggak? Bagus apa tidak? Kadang-kadang orang tua itu hanya ingin anaknya ada di dekatnya. Kadang-kadang orang tua itu hanya ingin melihat, enggak minta lebih. Ya orang tua kita yang sudah sepuh 60-70 tahun minta apa sih? Diajak jalan-jalan ke wow udah girang. Kalau keluarga kita diajak ke apaan kedeketan. Diajak ke mall paling tahan orang tua kita 10 menit minta pulang. Udah cuman ingin bersama dengan. Kenapa Ustaz? Kita kan orang tua. Justru ketika kita sudah jadi orang tua, pada saat kita sudah menjadi orang tua, kadang-kadang kita mengabaikan hak orang tua kita dengan dalih berbagai kesibukan. Kan saya juga punya keluarga yang diurus, kan saya juga punya bisnis yang harus diurus. Orang tua kita dulu ngandung apa ditaruh dulu? Beratlah, mau kondangan taruh dulu enggak? Ya, udah. Mau sibuk sama bapakmu nih, keluarin dulu enggak. Padahal kita sudah tahu beratnya gitu. Dan ketika kita berbuat baik kepada orang tua, ada janji Allah, janji Rasulullah, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, tabirrukum abnaukum, akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Cermin. Kalau anak kita memperlakukan kita seperti apa, buru-buru ngaca. Kita seperti apa memperlakukan kedua orang tua. Oh benar, pantas nih anak. Buangor luar biasa. Rupanya 11-12 sama bapaknya. Cuman gak ngaku aja. Ya. Buru-buru Pak minta ridhonya. Ya. Aduh udah enggak ada, buru-buru sedekah, doain semuanya Allah minta maaf. Cerminan. Waqfid lahum janaha dzulli
Tuh, tegesin lagi sama Allah. Dan rendahkanlah bagi keduanya janahadul, sayap, maksudnya rendah hati. Rendah hati, rendah diri kepada kedua orang tua. Ya Allah, ada. Enggak dosa anak mencium tangan orang tua. Siapa bilang dosa? Enggak dosa anak mencium tangan orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah dicium kakinya oleh orang yang masuk Islam. Makanya baca hadis yang lengkap, belajar yang lengkap. Belajar di mana tuh anaknya? Kayaknya kelihatannya makin soleh, begitu ketemu ibunya pun dulu cium tangan, sekarang enggak. Ya. Syirik. Nih nanti ketemu di Riyadhus Shalihin, mencium tangan orang tua itu kagak dosa. Mencium tangan orang yang mulia itu enggak dosa. Enggak dosa. Nanti makanya mudah-mudahan Riyadhus Shalihin ini sampai selesai. Hadis sahih. Begini aja kenapa? Syirik kalau dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya Allah. Padahal jenggotnya udah nyampe perut ya. Jadi hubungan dengan orang tua harus rendahkan. Nah kok begitu sekarang ibu sih nggak ngaji, makanya ngaji. Wasin, alhamdulillahi wa nirrojiun ya. Itu kadang-kadang gitu. Wafid lahuma janahadulli, rendah hati apapun yang kau punya, apapun yang kita bisa awalnya dari situ. Kadang-kadang petaka besar, musibah besar seorang anak ketika dia merasa pencapaian saat ini semata-mata karena kerja kerasnya orang tua dia. Saya mah sekolah juga boleh sendiri, biaya sendiri. Lah emang ente lahir sendiri? Emang bisa sekolah kalau nggak dilahirin? Ya? Enggak, saya mah jatuh dari pohon jambu dan bukan dilahirin. Ya kecuali sih begitu, silakan aja. Banyak nih begitu sukses merasa bahwa kesuksesannya adalah hasil kerja keras sendiri. Nggak akan bisa kebayar tuh air susu ibu, darah yang mengalir di tubuh kita. Nggak akan kebayar. Minar rahmati, dari kasih sayang. Kemudian yang terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya kan kita begitu ya. Dan katakanlah ya Allah, kasihilah keduanya, sayangilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kecil. Kalau doa rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allah menyuruh kita sadar sebetulnya bahwa mereka tuh mengasihi kalian waktu kecil. Kan kama rabbayani shaghira, udah doanya enggak. Itu ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tuh begitu sayang kepada kalian waktu kecil, maka doain agar aku menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kalian waktu kecil. Banyak doa dalam Quran itu nyuruh kita mikir. Ini bukan cah lontong, nyuruh kita mikir. Kita lempeng aja warhamna kama rabbayani shaghira warhamna kama rabbayani shaghira. Allah itu menyadarkan kita bahwa, memberikan kesadaran kepada kita bahwa mereka sayang sekali kepada kamu waktu kecil. Timang-timang anak raja raja oplet. Mana ada orang tua yang anak jelek? Enggak ada. Ini udah paling ganteng, udah paling gagah. Sekarang kita nanya, mana sih bukan itu yang di pojokan keriput? Coba kita. Kadang-kadang ada anak yang malu membawa orang tuanya. Maaf bu, ini ngadain acara sih di rumah, tapi kalangan khusus yang datang. Ibu di rumah aja ya. Ini ada ya. Karena dia udah merasa jet set. Wah, ada kamera ciki kan, jet. Yang udah, gak usah diundang. Gimana saudara-saudara di kampung diundang jangan? Aduh ribet, nanti ribet urusannya. Nah, kan? Udahlah ntar orang kampung mah dikirimin mentahnya aja. Ini padahal asal kita dari sana. Kama rabbayani shaghira, ingat kita dulu seperti apa? Seperti apa kita ngeselinnya waktu kecil, ya.
disuruh beli buku, jajan di kantin, besoknya bohong lagi, beli buku lagi, kan? Dan semuanya. Ya. Dulu sempat ngetren Uniko, ya. usaha nipu kolot. Aduh, SPP nyangkut di pasar. Ya Allah, udah pantas banget kita. Saya pengen udah pantas banget sekarang kita apapun yang orang tua timpakan kepada kita, aja, iya saja. Ya. Kadang-kadang orang tua gitu, si Pulan kemana? Kok nggak sini? Puguh baru tadi pagi. Puguh dari tadi pagi kita ke situ. Sore nanyain lagi, udah lama Jubai gak sini. Udah siap ke situ lagi, udah nggak usah kan baru tadi ke situ. Nggak usah. Datang lagi aja. Sebulan nggak ngasih duit sama ibu. Padahal baru saya sudah. Itulah kali kita dulu bohongin orang tua. Minta lagi. Udahlah terima aja. Wa qur'an kama rabbani saghira. Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kedua orang tua untuk diurusin. Ya. Itu nyari pahala luar biasa. Hamalathu ummuhu, telah mengandung kepada insan ummuhu oleh ibunya, wahnan ala wahnin, lemah menjadi lemah lagi. Sudah wanita, sudah aslinya yang kalau kita ukur kegagahan, aslinya yang pantas hamil siapa? Laki-laki. Katanya kuat, katanya enggak. Wanita sudah mau wanita enggak hamil aja lemah, ya. Kemudian hamil makin lemah, dari hamil kecil, hamil besar, hamil subur. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, lemah menjadi lemah lagi. Sudah selesai melahirkan? Enggak. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya, menyusuinya dalam dua tahun masa yang 2 tahun. Ada yang sampai 3 tahun masih ngegenyil aja. Ya Allah, orang-orang ini. Makanan orang itu kan gampang, ASI sama pisang, keroki bisa kasih si makan. Itu isalu fi amain. Kita mah puasa enak, itu istri atau ibu kita sambil puasa, sambil nyusuin anak, sambil hamil. Nggak bisa ya nyusuin sambil hamil. Ya maksudnya kadang sambil nyusuin, habis hamil puasa tahun depannya nyusuin terus-terusan. Tahun depannya lagi hamil lagi. Ya, sampai 7 Kang Haji gini. Wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Kita pun kalau ingat itu nggak bisa ngapa-ngapain depan istri. Kita kalau ingat itu nggak bisa nyerah deh, pasrah depan istri. Kita mah tinggal bangga gitu. Itu anak bapak tuh yang gagah tuh. Waduh ya. Itu anak udah jadi udah jadi pengusaha. Anak saya, istri di belakang ikut aja, ya. Emang situ yang hamil gitu, nggak dibawa tuh. Anak saya sama istri kayak gitu kan, kagak. Anak saya, ya. Bangor dikit aja, tuh ibunya tuh. Gitu. Ya Allah. Wa fisalu fi amin anishkur li walidayka. Maka bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, walidayka, dan terhadap kedua orang tuamu. Syukur kita, terima kasih kita, pertama kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Ya, maka disandingkan tuh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kemudian ini anishkurli walidaika. Sesuatu yang disebutkan beriringan seperti ini saling mengisi. Tidak sempurna satu tanpa yang lainnya. Aqimus shalah wa atuz zakah.
dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Enggak sempurna pelaksanaan sholat kalau enggak zakat. Itu harus. Maka anishkurli walidaika, enggak sempurna terima kasihmu kepadaku kata Allah kalau engkau tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia nggak bisa bersyukur kepada Allah. Nggak nyampe itu, tertahan tuh. Kata Allah, paling kamu syukur sama orang tua kamu nggak berterima kasih. Sama kedua orang tua kamu nggak bersyukur, nggak nyampe, terhijab. Maka diterimanya syukur kita oleh Allah, diridhoinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada sehebat apa kita mampu bersyukur kepada kedua orang tua dan sehebat apa upaya kita untuk mendapatkan ridho orang tua. Surat Luqman ayat 14. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Ini Imam Nawawi menyampaikan ayat-ayat tadi untuk menguatkan, menyadarkan kita semua bahwa Allah memerintahkan langsung dengan nas Al-Quran dalam hal kita berbuat baik untuk orang tua dan kita memperlakukan dengan sebagus-bagusnya perlakuan orang tua. Ya Allah. Dan banyak dalam nikah pun ada Al-Qamah ketika mau meninggal susah karena sebab pernah menyepelekan, mengabaikan ibunya, jihad sama Nabi, sholat berjamaah bersama Rasul, bersedekah luar biasa, ibadahnya luar biasa Al-Qamah. Tapi begitu mau meninggal ditalkin oleh Bilal, oleh Abu Bakar, oleh para sahabat, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mati tidak, hidup pun tidak, ditalkin pun enggak mau. Diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ibunya masih ada enggak? Ibunya Al-Qamah masih ada enggak? Masih ada ya Rasul. Panggil ibunya. Panggil ibunya ke situ. Ya ibu, punya salah apa? Gimana Al-Qamah bu? Dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli jihad sampai Rasulullah tahu. Ya terus kata Rasulullah. Tapi saya pernah sakit hati sekali oleh Al-Qamah. Bu, kalau ibu nggak maafkan, Al-Qamah akan tetap seperti itu. Al-Qamah akan tetap seperti itu. Biarin gitu. Saya sakit hati, sudah tergantung. Sakit hati. Apa kata Rasulullah? Ya sudah. Ini deh. Kumpulin kayu bakar aja Al-Qamah. Kumpulin kayu bakar aja Al-Qamah. Kata ibu, ya Rasulullah, aku masuk begitu, tapi kalau dibakar masa enggak tega. Tuh ibu tuh. Dibakar masa enggak tega Rasul. Bukan Rasulullah benar-benar membakar. Rasulullah tahu ibu enggak akan sanggup melihat anaknya dibakar. Saya maafkan. Ketika tidak salah yang datang Ali atau Bilal itu ke Rasulullah, ketika yang diutus itu kembali ke rumahnya Al-Qamah, setelah ibunya memaafkan, saat itu juga Al-Qamah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat. Ibu mah luar biasa, orang tua mah luar biasa. Dan gak usah dibeda-bedakan ayah sama ibu. Dua-duanya adalah harus mendapatkan khidmah kita. Bahkan pun bakti kita kepada orang tua tidak terpisah karena tidak berhenti karena terpisahnya alam. Walaupun sudah tidak bersama kita, sudah meninggalkan kita. Gimana usaha berbakti? Nanti di perguruan akan datang hal-hal yang masih bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggalkan kita. Masih. An Abi Abdurrahman, hadis-hadisnya Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu Nabi, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyul amal ahabbu ila Allah Ta'ala. Amal apa yang paling dicintai Allah? Amal apa yang bisa mendatangkan mahabbatullah, menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala karena dicintai oleh Allah.
Ustaz, siapa sih wali? Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Wali itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang bisa terbang. Karena di curug yang bisa terbang itu banyak. Di curug pilot terbang. Bukan yang nggak mempan dibacok. Bukan yang bisa jalan di atas air itu. Dalam kajian tasawuf itu turuhat, bualan-bualan. Aslinya wali-wali Allah adalah orang yang mendapatkan mahabbatullah, yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu wali Allah. Kalau sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendapatkan mahabbatullah? Orang yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang agak kurang menerima ketika kita bilang, ya betul, wali-wali Allah karena mendapatkan cinta Allah, mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terjebak kemana-mana ngejar keramat. Ya. Jangan terjebak kemana-mana ngejar keramat. Mau sana, tabarukan biar nggak mempan dibacok. Benar nggak mempan dibacok, ditembak mati. Ya. Sana begini. Makanya banyak yang tertipu. Penggandaan wali ya. Saya bukan merendahkan itu, bukan, tapi bukan itu tandanya. Tandanya wali itu adalah mereka orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendapatkan mahabbatullah, mereka sama sekali enggak mau mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru wali Allah yang kita cari. Yang doanya makbul, yang hari-harinya sudah sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka mastur, mereka lebih senang nggak diketahui. Kekasih Allah itu lebih senang tidak diketahui oleh manusia. Ini pamer, udah kumpulin, kobol sama saya, luar biasa. Hati-hati yang begitu mah, ya. Ujung-ujungnya ngumpulin peti. Nih, ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala. Ya Rasulullah, apa sih amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Sederhana. Salat tepat waktunya tuh. Jangan ngaku-ngaku wali Allah. Kalau salat subuh ambil ketuker sama duha. Mau dari mana? Ya kan gitu. Dia mau udah wali Allah. Kenapa? Kagak sholat. Bukan wali Allah, wali setan. Loh, iya. Nabi Muhammad aja masih sholat. Syekh Abdul Qadir Jailani sholat. Syekh Abdul Qasim Al-Baghdadi luar biasa sholat. Imam Ali Zainal Abidin luar biasa sholat. Semalam 1000 rakaat. Wali kelas Cikupa udah ninggalin sholat. Ada nggak? Ada aja nggak dulu kita kan gitu. Ada aja lagi. Ada aja yang ngikutnya ada. Pokoknya kalau kata MJ Pak KJ dengan MJ di Indonesia mah apa aja laku. Apa aja laku. Biasanya orang yang gampang digelincirkan itu oleh turuhat seperti itu adalah orang-orang yang mahabbahnya bukan kepada Allah, tapi mahabbahnya dunia. Akhirnya dia ditipu oleh dunia, tertipu oleh dunia. Kultus sumayu, kan baca kan? Semenjak gaji ke suami, dagangan lancar, ya kan gitu. Pokoknya ngaji mah dekat sama Allah, jadi rajin ibadah. Lancar rezeki, efek nomor 3 tuh, ya. Bukan itu jadi utama. Qultu sumayyun, simpel kan? Pengen jadi wali Allah, mahabbatullah. Simpel. Salat tepat pada waktu yang berjamaah. Dan ada satu paradigma yang diluruskan lagi bahwa katanya orang yang bertasawuf itu ibadahnya malah seorang. Orang yang bertasawuf itu ibadahnya lebih bersemangat, cuman kagak kelihatan. Ya. Sholat berjamaahnya rajin, habis itu pulang di rumah dia sholat.
100 rakaat. Zikirnya sederhana ketika rame-rame. Sebagaimana Rasulullah kalau jadi imam qasdan sederhana karena memikirkan orang. Tapi kalau di rumahnya kata Nabi, sholat kaifah sebagaimana kau mau. Sholat di rumahnya luar biasa. Kiai kok sholatnya enteng bener. Kiai mah mikirin enteng. Kalau lama-lama pegel enteng. Kan di belakang ada yang newbie, ada yang baru belajar sholat. Kalau lama-lama ya, memikirkan kita. Tapi ketika sholat sunnahnya ajib luar biasa. Saya punya guru, salah satu guru saya, yaitu beliau makan itu kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu puasa. Ada yang bukan ada yang terakhir. Pokoknya nemenin orang makan, dia makan baru makan. Selebihnya mah ada yang puasa. Artinya orang tahu pernah, karena saya ngajak salah satu kawan, biasa orang citrakan kritis ya. Lagi puasa Asyura, lagi puasa sunnah. Ditawarin makan karena bertandang ke rumah beliau. Tawarin makan. Haji, kita lagi puasa biarnya, ini mau kan? Mau sih. Ya, tawarin makan, ikut makan. Pulang pakai kok enggak puasa sunnah. Pakai mah puasa. Karena ente ditawarin makan mau, maka dibatal puasanya. Besoknya puasa. Kita kan enggak. Lihat orang jualan makanan hari Senin Kamis saja kan, kita udah ngamuk-ngamuk. Hari Senin Kamis kok pajang-pajang makanan, pupuk dia jualan, dia tidak jualan. Enggak semua orang puasa kan. Biasa, yang baru-baru norak kan. Mereka luar biasa. Ada satu thariqah yang mewajibkan sebelum masuk thariqah itu harus sholat berjamaah 40 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Enggak ketinggalan takbiratul ihram. Kalau enggak diterima. Belum lulus, dari pertama belum lulus. Batal. Balik lagi dari awal. Jika minum obat paru-paru balik lagi dari awal terus. Saya tidak menemukan di orang-orang yang berthariqah bertasawuf dengan benar ibadahnya kurang luar biasa. Dan Rasul kami yang baru meninggal, Syekh Ahmad Musyafa bin Mandur menghatam. Kalau sholat biasa kalau Al-Qari'ah, Idza zulzilatil zilzalah gitu. Tapi saya menyaksikan beliau ketika muda beliau itu kalau sudah hari Jumat itu surat saja. Jadi kalau di pondok siapa imamnya? Ustaz Musafa. Entar santai dulu lah. Nunggu setengah baru kita mudah gitu. Begitu masa tuanya santai, tapi kata ibunya apa? Beliau menghatamkan Quran ketika sholat sunnah di mana? Ketika pimpin sholat yang banyak berbalik dengan kita. Ketika kita jadi imam, alif lam. Bukan enggak boleh. Dan kita mula raiba fi hudalil. Kirain mau panjang 5 ayat doang. Kayak tahlil. Wah, amma yatasal. Begitu sholat di rumah atau begitu sholat di rumah, cek beres. Ini kan terbalik. Ya, kita ingat hadis Rasulullah ketika tahajudnya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali itu sholat sunnahnya. Tapi kalau misalkan sholat Jumatnya atau sholat Sabihi sama Al-Ataka sama. Kebayang kalau sholat idnya Rasulullah pakai Al-Baqarah, An-Nisa, Ali. Kita kesini nyerah ada yang tapi jangankan makmumnya, imamnya desersi. Panggil imam udah jauh-jauh dari gereja Ustaz, kalau kita di sini biasanya sholat Id, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali, ente aja imamnya, aneh pulang gitu. Gitu meringankan gitu. Sumayun kenapa lagi qala birrul walidain. Salat itu ibadah kita makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan mahabbah. Setelah itu birrul walidain. Belum ibadah yang lain. Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua. Gimana hebatnya birrul walidain.
Gimana Pak? Maka kita mengabaikan ini, mengabaikan potensi besar untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Namanya yang masyhur bilang gitu? Siapa yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit? Uwais al-Qarni. Beliau pengen bertemu dengan Nabi Muhammad, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dari Yaman, hidup sezaman dengan Rasul, pengen bertemu dengan Rasul, tapi masih punya ibu yang dia harus berbakti kepada ibunya, jaga ibunya. Enggak bertemu dengan Rasulullah, tapi apa Rasulullah tahu? Apa hadiahnya? Nanti setelah ya Umar, ya Utsman, ya Ali, kalau datang orang dari Yaman seperti ini tandanya, di antara tandanya dia menyisakan bekas sakit kulitnya, nggak boleh sembuhin semuanya, minta doa sama dia, wali. Sahabat sudah minta doa sama Uwais al-Qarni. Karena apa? Birrul walidain. Karena birrul walidain punya tempat khusus. Ketika sahabat nemuin nyari tukang bawain onta, diupah gaji untuk bawain onta. Ada yang punya Uwaisnya. Panjang ceritanya mana sih? Yang enggak ada itu artinya pembesar mah enggak ada. Jamaah haji reguler mah enggak ada. Apalagi yang plus namanya wes enggak ada. Ada juga itu tukang ngasih makan onta, bawa onta, pembantu. Lah itu dia kata minta doa Uwais al-Qarni. Kenapa disuruh oleh Nabi Muhammad SAW? Kan Rasulullah tahu ada orang soleh luar biasa ingin bertemu dengan Rasulullah karena baktinya kepada ibunya, maka dia urungkan niatnya pengen bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada bertemu Rasulullah dan luar biasa. Gitu. Birrul walidain. Qultu mayyun. Kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah. Setelah itu baru jihad fi sabilillah. Jadi yang boleh berjihad, tapi bagaimana perlakuan kepada orang tua? Kalau yang kita cari adalah mardatillah. Kalau yang kita cari dari ridho Allah. Kalau yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum jihad berbakti, muliakan orang tua. Kecuali yang kita cari dari ridho manusia. Kalau cari ridho manusia tergantung apa yang lagi laku. Ya. Kalau ridho manusia tergantung apa yang lagi tren. Kalau ridho manusia tergantung yang lagi viral. Tapi kalau ridho Allah sudah dibakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholatnya berbeda dulu, bakti kepada orang tua dulu, rapi. Habis itu jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua, mohon maaf saya bukan mengajari para orang tua, tapi ini kita saling nasihati, saling kita wasiati. Mudah-mudahan makin baik hubungan kita dengan orang tua, dengan kerabat. Berarti makin bagus hubungan kita dengan orang tua, makin bagus hubungan kita dengan Allah. Buruk hubungan kita dengan orang tua, buruk hubungan kita dengan Allah. Ya, terhijab saja. Jangan berharap cinta Allah, jangan berharap jadi wali, jangan berharap jadi kekasih Allah kalau kita tidak bisa memuliakan kedua orang tua kita. Hadanallahu wa iyyakum, dan manfaatnya bersama-sama kita tadi mendengar doa. Sebelum itu kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan jadi penarang dalam kuburnya. Untuk orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan dengan asbab al-Fatihah Allah panjangkan usia, berikan kesehatan untuk mereka. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf.
subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu